Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Selamat pagi kakak. Selamat pagi Kak Ani. Selamat pagi Kak Melda. Selamat pagi Abang Markus. Yeay, kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu GPI Sidang Grogol. Puji Tuhan. Haleluya. Adik-adik, walaupun kita masih ibadah online di tahun 2021 ini, kita masih tetap semangat ya adik-adik ya, demi untuk menjaga kesehatan kita semua ya adik-adik ya. Puji Tuhan. Haleluya. Pada saat ini kita masih mau angkat lagu pujian, penyembahan untuk Tuhan, kita mau bermazmur untuk Tuhan ya adik-adik ya. Kita mau panjatkan setiap ucapan syukur kita angkat lagu pujian setinggi-tingginya langit. Kita mau bilang kalau kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yuk, kita masih angkat lagu pujian ini. Adik-adik yang di rumah masih sikap duduk yang rapi, kakak undang untuk bangkit berdiri semua. Kita penuh dengan semangat untuk memuji, meninggikan nama Tuhan. Yuk, kita angkat bangkit berdiri semua ya adik-adik ya. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, Lebih tinggi. lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yuk, kita masih angkat lagu pujian. Kita nyanyikan kudaki-daki gunung yang tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, dayung perahu di surga, melintasi padang rumput hijau. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, Di atas dan di bawah. di atas dan di bawah kau ada. Di sukaku ada, Di sukaku ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. yuk kita masih angkat lagu pujian ini. Kudaki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Salam terbang luar angkasa, salam dalam samudra, dayung perahu di surga. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di sukaku ada, Di sukaku ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus.
Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Adik-adik silakan duduk kembali ya, sikap duduk yang rapih, ya kan? Kita sudah memuji meninggikan nama Tuhan, kita tahu bahwa cinta kasih Tuhan lebih tinggi, lebih luas, lebih dalam dari seluruh alam semesta di bumi ini ya adik-adik ya. Itu kita semua tahu dan kita semua percaya ya adik-adik ya, Tuhan itu baik dalam hidup kita. Yuk kita mau mulai ibadah kita. Semuanya adik-adik sikap duduk, sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita doa penyerahan, doa pembukaan kita, berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, supaya aku mendengarkan-Mu, nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita mau menyerahkan setiap ibadah sekolah minggu ini kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kita pengurapan untuk kita mengerti setiap pujian dan penyembahan kita yang sudah kita berikan kepada Tuhan, dan juga nanti cerita tentang firman Tuhan. Walaupun nanti ada cerita dari kakak guru sekolah minggu yang bisa kita petik dari seorang teladan, biarlah kita anak-anak sekolah minggu sedari kecil kita diajarkan untuk menjadi teladan bagi masyarakat atau orang-orang sekitar kita ya adik-adik ya. Kita mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Nanti kakak Ani yang akan pimpin ibadah kita, doa kita ini ke dalam tangan Tuhan. Kita angkat lagu penyembahan. Hatiku tenang, pertolongan-Mu begitu ajaib Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidup kami Kau Tuhan. yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu adik-adik di rumah semuanya angkat tangan yuk. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau tak memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau tak memikat hatiku. kini mataku tertuju padamu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari adik-adik semua ambil posisi, sikap berdoa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia yang Kau berikan kepada kami, bahwa Engkau Tuhan baik bagi kami. Kami boleh Bapak berkumpul kembali Bapak di ibadah sekolah minggu Bapak di tahun 2021. Tahun yang baru Tuhan, berkat yang baru yang boleh kami rasakan sepanjang hidup kami. Kami percaya bahwa semua ini boleh ada karena penyertaan-Mu. Tuhan, dalam tahun yang baru ini, meskipun kami masih dalam masa pandemi Tuhan, kami masih beribadah dari rumah, tapi kami percaya Bapa ini tidak mengurangi sukacita kami Bapa. Kiranya Engkau Tuhan Yesus yang boleh berkenan kepada ibadah
kami nih Bapak, Kau yang berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya di setiap rumah anak sekolah minggu masing-masing. Kiranya Engkau Tuhan yang memberikan Roh Kudus-Mu Bapak, agar setiap kami Bapak yang boleh beribadah, kami boleh merasakan sukacita, kami boleh merasakan damai sejahtera Bapak. Kami percaya Bapak bahwa dalam ibadah ini kami boleh dipuaskan oleh karena Engkau. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati ibadah ini khususnya kepada Kamelda Tuhan yang akan membawakan puji-pujian, yang membawakan firman Tuhan. Kiranya Bapa, hikmat yang daripada-Mu saja yang boleh bekerja dengan luar biasa, memberikan hikmat kepada Kamelda untuk mewartakan firman-Mu dengan luar biasa yang daripada-Mu, kasih yang daripada-Mu. Dan setiap kami Bapak anak-anak sekolah minggu yang boleh mendengar, kiranya kami diberikan hikmat dan kami boleh Bapak menjadi pelaku firman-Mu di tengah dunia ini Bapak, di lingkungan kami, di keluarga kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapak, kami serahkan rangkaian ibadah kami di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Yuk, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nanti kita mau belajar tentang tokoh Alkitab ya adik-adik ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sambut setiap firman Tuhan supaya kita lebih menyiapkan hati kita adik-adik ya untuk belajar daripada firman Tuhan. Kita harus tahu setiap apapun yang ada di firman Tuhan ini adalah baik dan benar. Yuk, kita angkat lagu penyembahan, Tuhan adalah gembalaku. Puji Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu, yuk kelas kecil ya. Pada saat hari ini kita mau berbagi cerita tentang firman Tuhan, cerita tentang seorang teladan yang bisa kita contoh ya adik-adik ya, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi terang dan garam dimanapun kita berada ya adik-adik ya. Nih, kakak mau cerita tentang bangsa Israel. Ya,
bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel yang ditolong oleh Tuhan. Karena Tuhan itu sangat murah hati adik-adik ya. Semua sudah tahu ya anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu, Tuhan itu baik, Tuhan itu murah hati, Tuhan itu penyayang. Makanya sampai saat ini adik-adik sekolah minggu semuanya sehat, semuanya tidak sakit ya adik-adik ya. Orang tua kita disertai, diberikan kesehatan, berkat-berkat sehingga adik-adik itu bisa punya tempat tinggal yang baik, punya baju yang baik. Itu karena Tuhan Yesus itu baik sama adik-adik. Begitu juga di zaman dahulu Tuhan itu baik kepada bangsa Israel, sangat murah hati. Bangsa Israel saat itu menjadi orang yang taat, anak-anak yang taat, seorang bangsa dengan warganya yang taat, karena Tuhan itu baik, Tuhan memberikan makanan yang enak-enak, mereka menanam tumbuhan itu berbuah yang banyak, mereka sehat semua, sehingga makanan yang mereka punya, yang tanam, mereka yang tanam itu menjadi sehat, menjadi punya stok makanan yang banyak. Ya kan, yang paling penting bangsa Israel itu tidak menjadi budak lagi seperti di Mesir. Tapi setelah bangsa Israel ini sudah merasakan hidup enak, hidup nyaman, mereka lupa sama Tuhan, mereka nggak taat lagi sama Tuhan. Nah, itulah perbuatan si iblis yang selalu mencoba mencari celah ya adik-adik ya. Di saat kita mulai taat sama Tuhan, setiap kita pagi-pagi sudah mau berdoa, setiap pagi-pagi kita mau baca Alkitab sama mama bapak kita ya. Cuma terkadang iblis itu mencari celah untuk membuat anak-anak Tuhan menjadi tidak taat. Nah, sama seperti bangsa Israel. Setelah mereka hidup nyaman di tanah perjanjian, bangsa Israel mulai melupakan Tuhan. Menjadi malas dan melupakan dan menyukai, melakukan apa yang mereka sukai. Kalau di zaman sekarang itu adik-adik kayak misalnya bangun pagi-pagi harusnya kita berdoa. Sudah biasa nih kita berdoa adik-adik ya. Berdoa sama mama, sama bapak kita. Bangun-bangun, berdoa, baca firman satu ayat. Nah, ternyata iblis mencari waktu nih, wah anak ini rajin nih. Kayak misalnya Marcel biasanya berdoa sama mama sama bapak. Nah, tapi iblis mencari celah. Marcel bangun-bangun lihat handphone deh. Nah, buka Instagram, buka TikTok. Nah, jadinya itu yang iblis lakukan untuk anak-anak Tuhan. Nah, tapi perbuatan adik-adik seperti itu adalah sangat buruk, sama seperti bangsa Israel. Karena perbuatannya sangat buruk, jadi Tuhan jadi sedih kok bangsa Israel menjadi suka menyembah berhala ya. Kok adik-adik sekolah minggu GP Sidang Grogol jadi nggak pernah berdoa ya, nggak pernah baca Alkitab ya, gitu. Nah, jangan seperti itu ya adik-adik, nanti Tuhan sedih ya. Lalu kira-kira apa yang terjadi sama bangsa Israel adik-adik ya? Karena mereka udah gak taat. Nah, karena kalau kita sudah tidak taat sama Tuhan, iblis mencari celah dan pasti di situ kita langsung lemah. Kita gak punya kekuatan lagi karena semua sumber kekuatan kita adalah dari Tuhan ya adik-adik ya. Sama seperti bangsa Israel. Seorang raja datang, raja dari bangsa lain, bangsa Kanaan, mencoba. Zaman dulu kan ceritanya selalu perang-perang ya adik-adik ya. Bangsa Israel dengan bangsa Kanaan berperang. Siapa yang menang kan. Nah itulah seorang bangsa dari bangsa Kanaan datang. Di bawah pemimpinnya mengalahkan bangsa Israel. Nah, raja ini memiliki tentara dan kereta perang yang sangat banyak. Jadinya karena bangsa Israel sudah lemah, sudah nggak berpegang lagi sama Tuhan, nggak ada lagi kekuatan dari Tuhan, mereka kalah dari bangsa Kanaan. Bangsa Israel jadi sedih dan hidup susah lagi adik-adik selama 20 tahun. Nah, adik-adik, karena Tuhan sayang, Tuhan itu kan sangat sayang ya adik-adik ya. Sekali lagi kakak bilang Tuhan baik, Tuhan sayang, Tuhan murah hati. Nah, Tuhan sayang tidak membiarkan bangsa Israel kalah dari musuhnya.
Akhirnya Tuhan mengirimkan seorang wanita, seorang ibu, seorang hakim, seorang nabi untuk memimpin bangsa Israel ke melawan bangsa Kanaan. Nah, kira-kira gimana yang terjadi dengan bangsa Israel? Kita lihat yuk videonya. Tuhan memberikan tugas penting kepada Deborah, yaitu untuk memimpin bangsa Israel. Ini adalah tugas yang sangat sulit, karena bangsa Israel tidak mau taat kepada Tuhan dan mereka juga menyembah berhala. Selama 20 tahun, bangsa Israel ditindas oleh Raja Kanaan yang bernama Yabin dan panglimanya yang bernama Sisera. Semua orang Israel takut kepada Sisera yang mempunyai 900 kereta besi dan ia juga selalu menindas orang-orang Israel. Deborah adalah seorang hakim. Dia tidak bertugas di dalam gedung pengadilan seperti di masa sekarang. Ia selalu duduk di bawah pohon korma untuk mengadili orang-orang Israel. Ketika orang Israel mempunyai masalah, mereka akan menemui Deborah untuk meminta nasihat. Seringkali ia melihat orang-orang Israel berdosa karena menyembah berhala. Deborah mengajar mereka untuk meninggalkan dosa mereka dan kembali menyembah Tuhan yang benar. Suatu hari Tuhan berfirman kepada Deborah, "Aku telah mendengar doa umatku. Aku akan melepaskan mereka dari perbudakan." Deborah segera menyampaikan pesan Tuhan kepada Barak. Ia adalah pemimpin pasukan Israel. Deborah berkata, "Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian. Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang. Ia akan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu." Barak sangat ketakutan. Ia tahu Sisera adalah seorang yang kejam dan memiliki pasukan yang sangat banyak. Barak percaya kepada Deborah. Ia lalu berkata, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Lalu Deborah berkata kepada Barak, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Deborah, Barak, dan 10.000 orang Israel lalu pergi ke Gunung Tabor untuk berperang dengan Sisera dan pasukannya. Di sana, Tuhan menolong orang-orang Israel menang melawan Sisera dan pasukannya. Ketika seluruh pasukannya kalah, Sisera melarikan diri sampai ke tenda seorang perempuan yang bernama Yael. Sisera meminta tolong kepada Yael untuk memberinya makanan dan tempat untuk bersembunyi dari orang-orang Israel. Ketika Sisera sedang tertidur karena kelelahan, Yael berhasil mengalahkan Sisera yang jahat, seperti yang telah difirmankan oleh Tuhan melalui Deborah, bahwa Sisera akan dikalahkan oleh seorang perempuan. Tuhan memanggil orang-orang yang berbeda untuk memimpin gerejanya, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, miskin dan kaya. Anak-anak juga bisa menjadi seorang pemimpin yang dipakai oleh Tuhan. Kita belajar dari kesaksian hidup para pemimpin yang dipercayakan oleh Tuhan agar kita mengerti apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup setiap kita. Agar rencana Tuhan bisa terlaksana dalam hidup setiap kita harus belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Bangsa Israel berteriak minta tolong kepada Tuhan. Dan sekalipun bangsa Israel udah gak taat, Tuhan tetap mengasihani bangsa Israel. Sekalipun bangsa Israel sudah tidak taat ya, dan membuat Tuhan sedih ya Tuhan ya, adik-adik ya. Tetapi Tuhan mengampuni orang Israel, adik-adik, karena bangsa Israel mau bertobat. Nah, seperti kita ya adik-adik ya, kita mau bertobat, kita mau minta ampun sama Tuhan kalau kita sudah
lalai, tidak membaca firman Tuhan, kita tidak berdoa kepada Tuhan, tidak mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Nah, kalau kita mau bertobat, Tuhan akan tetap setia menjaga kita dan menopang hidup kita. Kita nggak boleh jadi anak-anak nakal. Nah, adik-adik, karena Tuhan sudah membebaskan bangsa Israel dari Raja Kanaan itu, setelah menang, tadi kita belajar tentang Deborah. Ya. Deborah itu adalah nabi pilihan Tuhan yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel mengalahkan bangsa Kanaan. Deborah dengan Barak ya. Barak itu adalah kepala pasukan. Kalau di zaman sekarang itu ya adik-adik ya, itu kayak kepala TNI, Tentara Nasional Indonesia. Nah, itu jadi ceritanya Barak itu adalah pemimpin. Tapi Barak itu nggak percaya sama Tuhan kalau dia bisa mengalahkan bangsa Kanaan karena bangsa Kanaan itu mempunyai banyak pasukan, mempunyai kereta perang yang banyak. Jadi dia tidak pede gitu loh adik-adik ya. Dia nggak percaya kira-kira pasukannya bisa nggak ngalahin bangsa lain. Dia nggak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Nah, karena Barak tidak percaya, akhirnya Deborah bilang kalau Tuhan akan mengirimkan seorang wanita untuk mengalahkan kepala pasukan bangsa Kanaan. Nah, setelah mereka menang, Deborah dan Barak bernyanyi, menceritakan perbuatan Tuhan yang luar biasa dan semua yang sudah Tuhan lakukan untuk bangsa Israel. Nah, adik-adik, kalian juga mau dong bernyanyi, bermazmur, memuji meninggikan nama Tuhan, menceritakan setiap pertolongan Tuhan dalam hidup kalian ya. Ceritakan siapa Tuhan itu, Tuhan yang baik dalam hidup kalian ya adik-adik ya. Nah, karena kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, waktunya kita ayat hafalan. Yuk, ayat hafalan kita berada di Mazmur 37 ayat 40b. Yuk, kita buka Alkitabnya adik-adik ya. Nanti adik-adik di rumah bisa tanya mama, mak bukain dong Alkitabnya, belajar sambil belajar. Yuk, kita buka Mazmur 37 ayat 40b. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Sekali lagi yuk adik-adik kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 37 ayat 40b. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Oke, sekian firman Tuhan yang kita bisa pelajari. Biarlah kita anak-anak sekolah minggu bisa menjadi seperti Deborah yang bisa memimpin diri kita sendiri, memimpin keluarga kita, dimanapun kita berada kita bisa menjadi pemimpin dan bisa menjadi terang bagi orang sekitar ya adik-adik ya. Puji Tuhan. Yuk kita semuanya langsung sikap berdoa ya adik-adik ya. Kita mau tutup ibadah kita ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Bapak kalau pada saat pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggumu Bapak bersyukur, berterima kasih Engkau yang sudah memulai setiap hari kami Bapak pada saat hari ini sehingga Bapak kami anak-anak sekolah minggumu bisa beraktivitas seperti biasanya dan kami bisa beribadah online ya Bapak. Tuhan kami bersyukur Bapak kalau di tahun 2021 ini Bapak Engkau sudah memberikan kami kekuatan Bapak untuk melewati 1 bulan yang sudah berlalu Bapak, ini Februari, di minggu kedua ini Bapak kami bersyukur Bapak, Engkau selalu menyediakan berkat, Engkau selalu memberikan kami kesehatan, Engkau selalu memberikan apa yang kami perlukan Bapak. Kalau masih ada pergumulan kami Yesus, Tuhan anak-anak-Mu Engkau yang melihat Bapak setiap doa-doa kami yang sudah kami panjatkan Bapak, biarlah Engkau yang memberikan jawaban dari setiap doa kami. Kami percaya Tuhan, setiap tahun yang sudah kami lalui, setiap bulan yang sudah kami lalui Bapak, setiap minggu yang sudah kami lalui, setiap hari yang sudah kami lalui, bahkan setiap menit yang sudah berlalu ya Bapak, Engkau yang selalu memberikan kami nafas kehidupan, itu yang kami syukuri Yesus dalam sepanjang hidup kami. Tuhan kami berdoa juga Bapak, adik-adik sekolah minggumu di rumah Yesus, Bapak kiranya dalam sekolah mereka Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau memberikan hikmat pengertian Bapak, walaupun mereka masih sekolah online Bapak, tidak ada yang ngajarin
guru secara langsung Bapa melalui virtual aja, tapi Tuhan karena Engkau Allah yang baik, Engkau memberikan hikmat pengertian untuk adik-adik sekolah minggu bisa mengerti setiap pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru ya Bapak. Tuhan Kau biarlah memberikan hikmat juga Bapak kepada kedua orang tua kami yang membimbing adik-adik kami sekolah minggu untuk mengerti, menerima setiap pelajaran daripada guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk setiap kemurahan-Mu, untuk setiap pertolongan-Mu dalam setiap hidup kami Bapak. Kami berdoa Bapak untuk kedua orang tua kami dalam pekerjaan mereka Bapak. Kalau mereka bekerja di kantor Bapak, Bapak kiranya Engkau memberkati mereka, berikan mereka kekuatan dan hikmat pengertian dalam menjalani pekerjaan. Kami tahu Bapak pekerja itu sangat sulit, tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu ya Bapak memberikan hikmat pengertian hingga setiap harinya bisa dilalui. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang membuka usaha Bapak, di mana mereka yang tidak bekerja dan membuka usaha, Tuhan, Engkau yang memberkati setiap usaha kedua orang tua kami. Kami doakan Bapak setiap usaha yang mereka lakukan bisa berjalan dengan baik. Engkau memberikan customer yang baik ya Bapak, mendatangkan customer dari setiap utara, selatan, timur, walaupun barat maupun barat Bapak, dari manapun, dari arah manapun Engkau yang mengirimkannya Bapak. Biarlah Yesus, ini semua yang bisa kami terima setiap berkat-berkat-Mu melalui pekerjaan kedua orang tua kami untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Sebentar lagi juga Bapa, kami juga berdoa untuk persembahan yang akan kami berikan Bapa. Inilah yang sudah Engkau berikan yang terbaik. Biarlah kami bisa mengembalikannya lagi Bapa dengan yang terbaik juga Bapa. Biarlah Yesus makin pekerjaan orang tua kami demi kemuliaan nama-Mu. Bapa Tuhan, Allah kami yang baik, kami berdoa juga untuk guru-guru sekolah minggu di tempat ini GPI Sidang Grogol. Melayani anak-anak sekolah minggu-Mu Bapak, berikan kami hikmat pengertian untuk kami sama-sama saling belajar Bapak melalui firman-Mu. Kau memberkati kami, kesehatan kami semuanya Bapak, mulai dari Abang Markus, Kakak Dona, Kakak Imelda, Kak Apri, dan Kak Desma Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka. Engkau yang tahu Bapak setiap isi hati kami dan pergumulan kami. Biarlah Engkau yang menjawab itu semuanya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mau tutup ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Dengan penuh rasa syukur kami Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Yesus, Kau yang menutup ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik kita sama-sama doa Bapa kami di dalam surga. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduslah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari penjahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Adik-adik kita mau memberikan persembahan, kita berikan persembahan kita yang terbaik. Nanti adik-adik bisa minta tolong sama mama sama bapaknya ya, untuk transfer ke rekening sekolah minggu. Nanti bisa dikumpulin dulu, ditaruh di amplop, kira-kira sudah bisa ditransfer ke kakak-kakaknya, nanti bilang sama kakaknya aja ya, ini transfernya kemana, nanti kakaknya yang bantu ya. Oke, kita memberikan persembahan, kita angkat lagu pujian, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku. syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku.
nama Tuhan dari hari ini kekal untuk selama-lamanya. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah